Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Semat Manuk Pematang Siantar, dan simpatisan dimanapun berada. Pada hari ini, Minggu tanggal 21 Juni 2020, kita akan beribadah bersama secara online di rumah kita masing-masing. Namun sebelum ibadah kita mulai, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Untuk mengawali ibadah pada hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 5. Marilah kita tahbiskan ibadah ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua. Amin. Nats pembimbing bagi kita terambil dari Amsal pasal 18 ayat 19 sampai ayat 21. Saudara yang dihianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2. Ku
Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa yang tertulis dalam Yakobus pasal 2 ayat 22 sampai 24. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Amin. Untuk mengamini berita anugerah pengampunan dosa, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara, bagi kita yang yakin bahwa Allah akan membenarkan kita apabila kita sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapannya, tentu Allah juga ingin supaya kita hidup seturut dengan firman-Nya berdasarkan berita anugerah pengampunan dosa tadi. Seperti yang tertulis di dalam ayat petunjuk hidup baru hari ini dari Yakobus pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat 6 dan ayat 9 sampai ayat 10. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh,
namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya lidah, ia dapat membakar hutan. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Amin. Kembali kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 103 ayat 1 dan 3. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang penuh dengan rahmat dan anugerah di dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali di hadapan Tuhan dalam ibadah ini. Kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati firman yang akan kami baca dan direnungkan pada hari ini. Secara khusus hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati. Sehingga firman itu menjadikan kekuatan iman kami, dan firman itu mengubah hidup kami ke arah kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa Sorgawi, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu diambil dari Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 13. Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 13, demikian firman Tuhan. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jemaatnya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tawanan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku, sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku dan berlelah-lelah untuk menahannya, setiap aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegetaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia, kita mau mengadukan Dia. Semua orang bersahabat karib, mengenai apa aku tersandung jatuh.
Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyikanlah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan serta melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu, teks firman Tuhan ini akan kita renungkan bersama-sama dalam sebuah tema, tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Di dalam teks kita ini, Yeremia mengungkapkan kepada Allah tentang perasaan yang bertentangan di dalam dirinya, berupa kesedihan dan tekanan yang mendalam di satu pihak. Namun iman serta kepercayaan yang gigih kepada Allah di pihak lain. Yeremia menyatakan bahwa dirinya telah dipaksa untuk menjadi seorang nabi, sehingga mengakibatkan dirinya dipermalukan dan dicemooh sebagai seorang nabi. Apalagi berita dan nubuatannya yang belum tergenapi telah menjadi bahan tertawaan dan ejekan, sehingga ia direndahkan oleh orang-orang sebangsanya. Tetapi ia juga tidak bisa menahan berita ilahi yang ada di dalam dirinya, karena ia merasa begitu menyatu dengan Allah dan dengan kepentingan Allah, sehingga ia harus menyampaikan firman Allah. Bahkan sekalipun ia mengetahui hal itu dapat mendatangkan rasa sakit dan penderitaan yang sangat hebat bagi dirinya sendiri. Perasaan penderitaan yang ia derita atau yang ia rasakan itu, dan perasaan frustasi dalam pelayanannya itu, ternyata membuat dia ingin tidak pernah dilahirkan. Ia menyesali dirinya, mengapa ia harus dilahirkan di bumi ini. Nanti dapat kita lihat di ayat 14. Penderitaan itu ia rasakan, tetapi di dalam batinnya ada hal yang memaksa dia, bahwa ternyata ia tidak bisa berhenti dari menyampaikan kebenaran. Ia harus tetap memberitakan firman Tuhan. Tentu saja dalam kondisi perasaan yang begitu menderita dan frustasi, tetapi ia harus menyampaikan firman Allah. Kesanggupan
yang ia peroleh untuk menyampaikan firman Allah itu. Karena ia ditopang oleh kasih karunia Allah. Ayat 11 sampai ayat 13. Ia menyadari itu. Bahwa karena Allah lah, karena kuasa Allah lah yang menopang dia. Sehingga ia bisa menjalankan tugasnya sekalipun di saat-saat yang paling suram. Di ayat-ayat sebelumnya kita dapat melihat di sana ketika Pasihur murka kepada Yeremia yang menjadi latar belakang menyedihkan mengenai kejahatan yang dilakukan pada dirinya dan penghinaan yang ditimpakan kepada Yeremia. Yeremia mengeluhkan bahwa ia diejek dan ditertawakan. Mereka menjadikan setiap hal yang ia katakan dan perbuat menjadi sebuah lelucon yang tidak bisa tidak. Hal ini sungguh menimbulkan kepedihan. Di ayat 7b dan ayat 8b ia berkata, "Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku." Ayat 8b, "Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari." Hal ini mengingatkan kita tentang hal-hal yang terjadi pada nabi-nabi yang lain, termasuk yang terjadi pada Tuhan Yesus sendiri. Yesus juga dicaci maki, diolok-olok, dan bahkan disalibkan dan mati di sana. Inilah yang dialami oleh Nabi Yeremia. Ia diejek, diolok, ditertawakan, direndahkan. Apa yang membuat Yeremia sehingga ia menjadi sasaran penghinaan dan ejekan oleh orang-orang sebangsanya? Tidak ada hal lain yang bisa mereka temukan sebagai alasan untuk menghinanya selain firman Tuhan, selain kebenaran yang disampaikannya. Itulah yang telah menjadi celah dan cemooh baginya. Hal yang seharusnya mereka hormati dan yang karenanya mereka harus menghargai Yeremia karena ia telah dipercayakan oleh Allah untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Justru itulah yang menjadi alasan bagi mereka untuk menghina dan mengolok-olok Yeremia. Meskipun ia telah menyampaikan kebenaran sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan firman Allah, tetap saja mereka mencari sesuatu
atau mencari hal yang lain dari yang disampaikannya itu untuk mengolok-olok, menghina, dan menyalahkannya. Mereka berkomplot menentang dia. Mereka merancang kehancurannya. Tidak saja ia ditertawakan sebagai orang yang lemah, tetapi ia juga dicela, difitnah dengan cara yang tidak benar, dan dianggap sebagai seorang yang jahat dan berbahaya. Hal ini diratapinya dengan pedih, seperti yang dikatakannya di dalam ayat 10a. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Mereka berbicara buruk tentang dia di belakangnya. Sementara ia tidak mempunyai kesempatan untuk membela dirinya sendiri. Dengan giat, mereka menyebarluaskan kabar-kabar yang tidak benar mengenai dirinya. Dia berkata, aku mendengar mereka secara tidak langsung. Aku mendengar bisik-bisik mereka. Sehingga Yeremia merasakan kegentaran dari segala jurusan yang menceritakan tentang dia dengan cara berbisik-bisik untuk menghancurkan dirinya. Persis seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 31 ayat 14. Dalam hal ini Yeremia mengutip ayat itu. Yeremia menggunakan kata yang sama di dalam ayat 10 ini. Supaya ia dikuatkan. Supaya ia tahu bahwa penderitaan yang sama ternyata juga pernah dialami oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, termasuk di sini Daud. Ada orang yang sebelum dirinya mengalami penderitaan yang seperti itu juga pernah merasakan, mengalami penderitaan yang sama seperti yang ia rasakan sekarang. Sehingga ini menjadi satu penghiburan bagi dia. Bahwa kalau Daud bisa setia dalam situasi yang berat itu, ia pun juga pasti bisa. Kita melihat bagaimana musuh-musuh Yeremia merancang perkara itu, yang mengatakan, adukanlah dia, kita akan mengadukan dia. Mereka bertekad menyebar kebencian terhadap dirinya, mengatakan hal-hal yang buruk tentang dirinya, karena ia berani menyampaikan kebenaran. Hal ini, kebencian ini harus mereka sebarkan supaya ia terlihat bersalah, supaya ia terlihat berbahaya di mata banyak orang. Meskipun berita itu sungguh tidak benar, tetapi mereka akan mendukung.
dan mereka akan tetap menyebarluaskannya dan siap menambahkan kabar-kabar yang buruk tentang dirinya. Orang-orang yang akrab dengannya pun siap menjadi lawannya. Hal itu dikatakannya di dalam ayat 10 bagian B tadi. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Mereka mengamati apa saja yang dikatakannya untuk mempelintir kata-kata itu dan menjadikan perkataan yang buruk dan siap disampaikan kepada musuh-musuh Yeremia supaya ia dapat diserang dengan kata-kata yang dipelintir itu. Mereka pura-pura menjadi sahabat karibnya untuk mencari kekurangannya. Tetapi inilah yang harus kita waspadai, yaitu berbuat dosa karena penderitaan yang kita alami. Sebab Yeremia tergoda untuk berbantah-bantah dengan Allah karena penderitaan yang sedang terjadi itu. Karena Allah sendiri telah mengangkat dia menjadi seorang nabi. Ia mulai berseru, "Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk." Di ayat yang ketiga. Karena engkaulah yang telah menjadikan aku seorang nabi, sehingga aku menderita. Tentu saja kata-kata ini, kalau kita perhatikan, terdengar sangat kasar. Seolah-olah ia menyalahkan Tuhan. Seandainya pun pada saat Allah memanggil dia untuk menjadikannya seorang nabi dan memberitahukan kepadanya bahwa Allah akan mengangkat dia menjadi sebuah penguasa bagi kerajaan-kerajaan dan membuatnya bahwa hidupnya akan bahagia dan enak, dihormati, dihargai di mana-mana, hidup aman dan tentram. Dan ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Maka ia tidak boleh berkata bahwa Allah menipunya. Maka ia tidak boleh menyalahkan Allah. Sebab ia sendiri sudah tahu bagaimana nabi-nabi sebelum dia, orang-orang yang setia menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut, yang mereka peroleh adalah penderitaan, aniaya. Jadi tidak ada alasan bagi Yeremia pada saat ia menderita dalam pelayanannya untuk mengharapkan perlakuan yang lebih baik. Sehingga Yeremia pun tergoda. Di teks kita ini dikatakan di sana bahwa ia tergoda untuk berhenti dan menyerahkan pelayanannya. Sebagian karena ia sendiri menghadapi begitu banyak kesukaran di dalamnya.
Dan sebagian lagi karena orang-orang kepada siapa dia diutus bukannya mengerti tentang apa yang ia sampaikan, tetapi malah membuat mereka menjadi semakin marah dan semakin buruk. Dikatakannya di dalam ayat 9, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Aku tidak mau lagi menyampaikan firman Tuhan. Berhenti, stop. Karena musuh-musuhku berbuat apa saja yang dapat mereka lakukan untuk membungkam aku. Bahkan aku akan membungkam diriku sendiri dan tidak mau berbicara lagi menyampaikan firman Tuhan. Sebab apalah gunanya aku menyampaikan firman Tuhan kepada mereka? Sepertinya aku berbicara kepada batu. Memang kadangkala hal-hal seperti ini menjadi godaan bagi hamba-hamba Tuhan. Menjadi godaan bagi pelayan-pelayan Tuhan untuk tidak lagi melayani Tuhan, berhenti dari pelayanan. Apalagi sebagai seorang pelayan, mereka sering sekali dianggap remeh, dipandang enteng, dan dianggap sama sekali tidak berguna. Tetapi dalam situasi yang seperti itu, Yeremia yakin tentang kehadiran Allah yang selalu bersama dengannya. Kuasa Allah itu dapat mengalahkan semua musuh-musuhnya yang melawan dia. Ayat 11 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Yeremia yakin bahwa aku akan menang. Mereka tidak akan berhasil menghancurkan aku. Dengan aman aku dapat menghadapi mereka semua. Sebab Tuhan menyertai aku. Tuhan ada di pihakku. Tuhan membela aku melawan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yeremia menyadari. Akhirnya Yeremia memahami apa yang mengerikan di dalam melayani Allah akan terasa aman bagi para pelayan Allah itu, karena Allah tetap menyertai mereka. Allah yang Maha Kuasa di sini memperlihatkan kepada Yeremia bahwa ia juga bisa menghancurkan musuh-musuhnya, seperti yang baru saja ia lakukan kepada Pasihur yang akan dihabisi oleh Tuhan. Hal itu nanti dapat kita lihat di ayat-ayat sebelumnya.
Sekarang Yeremia berbicara dengan penuh keyakinan. Jika Tuhan menyertai aku, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Bapak Ibu, tetaplah nyatakan kebenaran dan teruslah setia melayani Tuhan apabila Ia mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mempercayakan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran dengan tidak perlu takut menghadapi siapapun. Kebenaran harus disampaikan walau mengakibatkan penderitaan dan frustasi dalam hidup kami. Sebab sesungguhnya Allah menyertai kami. Allah tidak tinggal diam sampai kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengamini firman Tuhan yang baru saja disampaikan, kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 446 ayat 1 dan 3. Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, karena Engkau telah menyertai kami hingga sampai saat ini. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan, supaya Kau terus menolong kami lagi, seperti di hari-hari yang lalu hingga pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang telah Engkau nyatakan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang telah Engkau berikan. Dan kami pun bersyukur untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Engkau terus menyertai mereka lagi, sehingga mereka ya Tuhan tetap sehat, diberikan Tuhan panjang umur, dan mereka juga dapat dari hati mereka yang terdalam menaikkan ucapan syukur kepadamu. Kami berdoa supaya Engkau Tuhan menjauhkan kami lagi
dari tertular virus corona. Tuhan, jauhkanlah kami dari penyakit COVID-19. Biarlah kami semua sehat dan dapat melewati pandemi ini dalam keadaan hidup. Sertai seluruh jemaat-Mu dari anak-anak sampai lansia, dan sertai seluruh keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap pergumulan demi pergumulan kami, seluruh jemaat-Mu dan simpatisan, mereka yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan berikan keturunan. Mereka yang ingin memiliki pekerjaan, mereka yang ingin bertemu dengan jodohnya dan ingin sembuh dari sakit penyakitnya, apapun juga yang menjadi setiap pergumulan jemaat-Mu, kiranya Tuhan Engkau yang menolong, kiranya Engkau ya Tuhan yang mengabulkan. Kami juga berdoa bersyukur untuk orang tua dari Ibu Dokter Gigi Sarah Opusunggu, di mana orang tua Bapak kami telah keluar dari rumah sakit. Kiranya Engkaulah Tuhan yang memulihkannya, menyembuhkannya, sehingga ia sehat dengan sempurna dan dapat lagi bersukacita menjalani hari-harinya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Grace Sitorus yang rencananya pada tanggal 8 Juli akan mengikuti ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri di USU. Kiranya ia pun ditolong Tuhan sehingga ia dapat mengisi soal atau pertanyaan dengan baik dan benar. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Engkau menolong bangsa kami sehingga Indonesia jauh dari kerusuhan, jauh dari kelaparan. Kiranya melalui pandemi ini, bangsa kami semakin hidup dalam kebenaran, bertobat, meninggalkan segala dosa, dan berseru dan semakin mengenal Yesus Tuhan yang adalah juru selamat dan penolong umat manusia. Dan bukan hanya untuk Indonesia, melalui pandemi ini, kiranya Engkau juga ya Tuhan menyatakan diri-Mu bagi dunia, sehingga seluruh dunia semakin berseru-seru kepada Tuhan Yesus dan hidup di dalam pertobatan. Bapa di surga, kami telah menaikkan doa syafaat kami ini kepadamu, dan tidak lupa juga kiranya Engkau menyertai mereka yang ada di garda terdepan, tim medis yang merawat para pasien COVID-19, supaya Engkau menjauhkan mereka dari tertular virus corona, dan kiranya Engkau berikan mereka semangat untuk dapat melayani para pasien yang sakit dengan penuh sukacita, dan mereka mengabdikan diri untuk Tuhan dan bagi kemanusiaan, dan itu berkenan kepadamu ya Bapa. Terimalah doa-doa syafaat kami ini Bapa, dan kami akhiri doa ini dengan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 4. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah kita pada saat ini dengan kita bersama-sama memuji Tuhan, bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 182 ayat 1 dan 4. Kau mengabdi tanpa pamit, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku, ku utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah Bapak Ibu, marilah kita akhiri ibadah kita ini dengan bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, warga jemaat dan simpatisan dimanapun berada, kami Majelis Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Manuk Pematang Siantar mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti ibadah secara online. Semoga kita tetap sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.